biar tidak lengket. Nah, 20 menit. 20 menit ya. Iya. Tadi pagi saya udah langsung bawa dari tempat produksi ke pasar. Jika berada di Desa Pecangaan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, kita akan melihat banyak warga yang sejak pagi sudah memulai aktivitas menjemur kerupuk ramba. Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan kerupuk ramba, saya mendatangi tempat produksi milik Muhammad Awaludin, salah satu pemilik usaha kerupuk ramba di kampung ini. Ya. Selamat pagi. Ya, ini saya di kampung apa namanya, Pak? Pecangaan. Iya, Pecangaan. Pecangaan Comal, Pemalang. Nah, di tempat ini nih. Ini namanya kerupuk apa ini? Kerupuk rambak. Kerupuk ramba. Ini saya masuk kampung ini hampir semua di pinggir jalan ini jemur ini. Nah, ini saya penasaran mau ikut proses pembuatannya ya. Iya, iya, Pak. Di dalam hari ini ada. Dalam ada produksi. Oke, kita ikuti. Saya bersama Awaludin langsung mengikuti proses pembuatan kerupuk ramba yang ada di belakang rumah. Di tempat ini sejak pagi pekerja sudah mulai melakukan aktivitas persiapan pembuatan kerupuk ramba. Nah, pas banget ini ya. Pas banget kita langsung mau ikut prosesnya dari awal. Prosesnya dari awal bersama dengan Mas Awal. Karena yang punya namanya Mas Awal. Tahap awal yang harus dipersiapkan adalah air setengah ember, kemudian larutkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Di antaranya terdiri dari bawang putih, terasi, ketumbar, dan garam. Bumbu ini sudah ditumbuk jadi satu dan siap untuk dicampur dengan bahan-bahan pembuat kerupuk yang lain. Ini kita mau bikin 1 kintal lah. Yang 1 kintal itu menjadi 6 ember besar ini. Setiap 1 ember besar perbandingannya tepung tapioka sama tepung terigunya. Tepung terigu paling cuma 2 piring tok. 2 piring saja. Selebihnya tepung tapioka. Tapiokanya berapa? Tapiokanya kisaran berarti 20 kilo. Setelah bahan tepung tapioka dan tepung terigu serta bumbu siap, selanjutnya seluruh bahan dicampur jadi satu adonan seperti ini. Seperti biasa saya harus ikut prosesnya, yaitu membuat adonan kerupuk ramba. Ini saya harus mencoba ikut, kalau nggak nanti diprotes. Diprotes kalau nggak ikut nyobain katanya. Wah, iya nggak mau ini. Nggak mau nyobain. Untuk membuat adonan, prosesnya dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan agar adonan, bahan-bahan dan bumbu bisa tercampur secara merata. Seperti ini nih proses membuat adonannya. Ada teknik khusus yang dilakukan. Ada teknik ngaduknya. Iya, ada teknik aduknya. Ada teknik aduknya. Ini biar rata semua Mas dari tadi bumbu yang Oh iya. dari awal bumbu. Oh, biar rata gini kan. Iya. Tapi langsung rata kok ini kok, apa? Tekniknya cukup efektif ya. Agar warna adonan dan nantinya setelah dicetak dan digoreng bagus, tambahkan sedikit pewarna makanan yaitu warna kuning telur. Ini merupakan warna khas dari kerupuk ramba, yaitu pada saat belum digoreng warnanya kuning telur. Setelah digoreng nanti akan memiliki warna kecoklatan. Nah, yang harus diperhatikan dalam pembuatan adonan yaitu tingkat kepekatan. Untuk satu resep adonan dengan bahan tepung tapioka 20 kg dan tepung terigu 2 piring, diperlukan air kurang lebih 25 liter. Kurang lebih tingkat kepekatan adonan seperti ini. Selanjutnya setelah adonan jadi, tinggal proses mencetak adonan. Proses mencetak adonan dengan menggunakan loyang seperti ini, agar nantinya pada saat proses memasak atau mengukus, mudah untuk diambil. Sebelumnya, loyang yang akan digunakan untuk mencetak diberi lapisan minyak goreng. Minyak ini tuh fungsinya untuk pada saat proses mencetak biar tidak lengket. Untuk memasak atau mengukus adonan kerupuk ramba masih menggunakan kayu bakar. Dengan menggunakan tungku kayu bakar seperti ini, satu kali masak diperlukan waktu kurang lebih 20-30 menit. Setelah air mendidih, tahap selanjutnya tinggal proses pemasukan adonan pada loyang. Untuk satu kali masak, satu resep adonan bisa jadi 54 loyang. Proses pemasukan adonan pada loyang dilakukan satu persatu seperti ini.
Setelah seluruh loyang terisi, selanjutnya agar hasil pengukusan matang sempurna, loyang harus ditutup seperti ini. Jika kondisi kayu bakar bagus dan api besar, maka proses pengukusan dibutuhkan waktu kurang lebih 20-30 menit. 10 menit. 20 menit ya? Iya. Setelah dipastikan matang, proses selanjutnya adalah mengeluarkan seluruh loyang dari tempat masak. Setelah dikukus 20 menit nih hasilnya udah kayak agar ya. Kalau sudah dingin, olahan kerupuk rambak kemudian dikeluarkan dari loyang satu persatu. Ada sebanyak 28 lembar pada tahap pertama yang sudah jadi dan siap untuk dijemur. Untuk proses penjemuran, tahap awal diperlukan waktu kurang lebih 4 jam, dari jam 8 pagi sampai 12 siang. Untuk tahap ini juga harus cermat, proses menjemur tidak boleh kurang kering atau terlalu kering. Dampaknya jika kurang kering atau terlalu kering akan susah dipotong-potong. Jadi setelah jadi seperti ini tidak boleh terlalu keras ya. Kalau terlalu keras nanti motong-motongnya susah. Ini seperti ini terus tinggal dipotong seperti itu, terus dipotong-potong seukuran ini nih. Setelah dipotong-potong, selanjutnya tinggal proses penjemuran yang kedua. Proses penjemuran kedua ini paling tidak diperlukan waktu 2 hari. Proses penjemuran yang kedua ini dilakukan sampai potongan kerupuk rambak sudah benar-benar kering. Lanjut, hilangkan kandungan minyak yang menempel pada potongan kerupuk rambak yang sudah kering. Kerupuk rambak yang sudah kering kemudian dicuci. Nah, ini tuh harus istilahnya di apa mas? Dibalik-balik ini apa istilahnya? Oh, dikorek. Nah, ini harus dikorek-korek seperti ini biar bener-bener kering ya. Bolak-balik gini nanti biar keringnya maksimal. Untuk proses pencucian tidak ada teknik khusus. Hanya saja potongan kerupuk rambak yang sudah dipotong dan dijemur sampai benar-benar kering langsung dicuci dengan air mengalir. Proses pencucian ini bertujuan agar minyak goreng yang digunakan untuk mencuci benar-benar bersih, tidak ada yang menempel pada potongan kerupuk rambak. Setelah dijemur, tahap ketiga yaitu setelah dicuci bersih, tinggal menunggu kering. Tahap penjemuran yang ketiga ini adalah yang paling penting. Tidak boleh masih basah atau tidak boleh terlalu kering. Jika masih basah, maka proses menggoreng tidak bisa mengembang sempurna. Nah, tapi kalau terlalu kering, maka saat digoreng akan remuk atau pecah-pecah, tidak dapat utuh tiap potongannya. Jadi kalau ini masih belum dicuci, kalau ini udah dicuci, udah kering, rasanya beda di tangan. Selanjutnya tinggal proses menggoreng menggunakan minyak. Sementara untuk proses menggorengnya dilakukan 2 kali penggorengan atau 2 wajan. 1 wajan untuk menggoreng tahap awal, 1 lagi untuk menggoreng tahap kedua untuk pengembangan. Teknik untuk menggoreng kerupuk rambak tidak dapat sekali goreng dalam 1 wajan karena hasilnya tidak akan berkembang sempurna. Setelah memperhatikan beberapa saat, saya penasaran mencoba menggoreng kerupuk rambak sendiri. Hah? Nanti Iya, nggak apa-apa. segini. Ya. Ah, udah. Ya. Ini pertama. Jangan pergi nanti repot, nanti saya tanggung jawab. Nggak apa-apa. Cuman Tanggung jawab kosong nanti repot. Oh, jadi pas digoreng pertama itu masih belum mengembang. hidup sini lagi. Ambil segini, siram sini. So. Udah, terus hidup. oh siap. Wah. Nah, ini sampai tahap pertama masih seperti itu ya. Nah, ini terus ini langsung ngembang. Bagus tuh. Udah? Matangnya udah. Oh, mantap. Untuk mengetahui perbandingan jika digoreng 1 kali dan 2 kali, saya minta contoh yang digoreng 1 kali. Hasilnya memang beda. Untuk yang digoreng 2 kali bisa mengembang sempurna, sementara yang digoreng 1 kali tidak dapat mengembang dengan sempurna. Ini kalau kita gorengnya 2 kali langsung jadinya seperti ini nih. Bagus ngembang gitu. Tapi kalau gorengnya cuma 1 yang di wajan panas, jadinya ini nggak menarik. Hasil gorengannya sama sekali nggak
mengembang. Setelah semuanya matang digoreng, tahap selanjutnya warga yang biasa bekerja membantu langsung melakukan tugasnya membungkus, dari mulai dibungkus dengan plastik kecil-kecil. Kemasan kecil-kecil ini nantinya akan dikemas lagi menggunakan plastik yang lebih besar. Tiap satu bungkus berisi 10 bungkus plastik kecil. Uswatun Hasanah, ibu dari Muhammad Awaludin, menjelaskan bahwa warga di kampungnya mayoritas bekerja dan berusaha membuat kerupuk rambak. Usaha kerupuk rambak ini sudah berlangsung turun-temurun, melanjutkan usaha dari orang tua. Oh, kalau yang mentah 17.000. Tapi ini wis mateng kados niki Iya. 35 1 kilo nih. 1 kilonya 35.000. Tapi ini sak tunggal niki 4.000. Kerupuk yang telah dikemas selanjutnya akan dijual di pasar-pasar di sekitar wilayah Comal, Pemalang, seperti Pasar Wiradesa, Pekalongan. Tidak hanya itu, pembuat kerupuk juga sudah memiliki pelanggan yang siap untuk menjual. Dalam sehari, rata-rata tiap produksi kerupuk rambak membuat 1 kuintal. Ini tadi pagi-pagi saya udah langsung bawa dari tempat produksi ke pasar. Ibunya jualan di pasar Wiradesa ya, Bu? Ya, pas Hari ini bawa berapa karung? 4. 4, bawa 4 karung. Ini udah habis ya, pelanggannya banyak banget. Bagi sebagian orang, kerupuk itu makanan wajib untuk menemani makan mie rebus, bakso, atau makan sehari-hari. Tanpa kerupuk rambak, rasanya kurang pas. Nah, kalau Anda, apakah kerupuk merupakan makanan yang wajib untuk menemani Anda makan? Ya, apapun jenis kerupuknya itu sebetulnya pas-pas saja. Tapi kalau di daerah Pantura ini kerupuk rambak ini kayaknya ada di setiap warung, rumah makan, bahkan di rumah-rumah itu wajib. Wajib ada, karena kalau nggak ada kriuknya itu kayaknya kurang nikmat. Roby Sofwan Amin, Probokus Sartoyo, Pemalang, Jawa Tengah.